Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3, anggota 1. Nabila Konita, 2. Dwi Amelia, 3. Asmirana, 4. Flora Ramadona, 5. Elpin, 6. Leo Chandra. Kami akan menjelaskan sebuah materi tentang dinamika atmosfer dan dampaknya terhadap kehidupan. Pengertian atmosfer. Atmosfer adalah lapisan udara yang menyelimuti permukaan bumi dengan ketebalan mencapai 1000 km di atas permukaan laut. Atmosfer berasal dari bahasa Yunani yaitu atmos yang artinya uap air dan sphaira yang artinya bola atau lingkaran. Jadi, atmosfer dapat diartikan sebagai lapisan udara yang melingkari bumi. Komponen atmosfer. Atmosfer memiliki ketebalan mencapai 1000 km, di mana komposisinya terdiri atas gas-gas sebagai berikut. Sifat-sifat atmosfer. Atmosfer memiliki sifat-sifat sebagai berikut. Transparan terhadap beberapa bentuk radiasi, elastis dan dinamis sehingga dapat mengembang dan mengerut, tidak berwarna, tak berbau, dan tidak dapat dirasakan, memiliki berat sehingga dapat menimbulkan tekanan. Fungsi atmosfer. Atmosfer berfungsi untuk mengatur proses penerimaan panas matahari dengan cara menyerap dan memantulkan panas yang dipancarkan oleh matahari. Sekitar 34% panas matahari dipantulkan kembali ke angkasa oleh atmosfer, awan dan permukaan bumi. 19% diserap oleh atmosfer dan awan, serta sekitar 47% mencapai permukaan bumi. Lapisan atmosfer. Secara vertikal, atmosfer bumi dapat dibedakan ke dalam beberapa lapisan. Pembagian ini didasarkan pada keadaan temperatur pada tempat atau ketinggian tertentu. Setiap lapisan atmosfer memiliki karakteristik tersendiri dan fungsi yang berbeda-beda. Lapisan-lapisan atmosfer. 1. Troposfer. Troposfer merupakan lapisan terbawah dari atmosfer, yaitu pada ketinggian 0 sampai 18 km di atas permukaan laut. Tebal lapisan troposfer rata-rata 10 km. Di daerah Khatulistiwa, ketinggian lapisan troposfer sekitar 16 km dengan temperatur rata-rata 80 Celcius. 2. Stratosfer. Lapisan kedua dari atmosfer adalah stratosfer. Stratosfer terletak pada ketinggian 18 sampai 49 km dari permukaan bumi. Lapisan ini ditandai dengan adanya proses inversi suhu, artinya suhu udara bertambah tinggi seiring dengan kenaikan ketinggian. Kenaikan suhu udara berdasarkan ketinggian mulai terhenti, yaitu pada puncak lapisan stratosfer yang disebut stratofause dengan suhu sekitar 0 Celcius. 3. Mesosfer. Lapisan ketiga penyusun atmosfer adalah lapisan mesosfer. Lapisan ini terdapat pada ketinggian antara 49 sampai 85 km di atas permukaan bumi. Lapisan ini merupakan lapisan pelindung bumi dari jatuhan meteor atau benda-benda angkasa luar lainnya. Lapisan mesosfer ditandai dengan penurunan suhu, temperatur udara, rata-rata 0,4 Celcius per 100 meter. 4. Termosfer. Termosfer terletak pada ketinggian 82 sampai 800 km dari permukaan bumi. Lapisan ini disebut juga lapisan ionosfer. Alasannya karena pada lapisan ini merupakan tempat terjadinya ionisasi partikel-partikel yang dapat memberikan efek pada perambatan atau refleksi gelombang radio, baik gelombang panjang maupun gelombang pendek. 5. Eksosfer. Lapisan eksosfer terletak pada ketinggian antara 800 sampai 1000 km dari permukaan bumi. Pada lapisan ini merupakan tempat terjadinya pergerakan atom-atom secara tidak beraturan. Lapisan ini merupakan lapisan paling panas dan molekul udara dapat meninggalkan atmosfer sampai ketinggian 3150 km dari permukaan bumi. Lapisan eksosfer sering disebut juga dengan ruang antar planet dan ruang geostasioner. Unsur-unsur cuaca dan iklim.
Cuaca adalah suatu keadaan udara pada suatu saat di suatu tempat, yaitu keadaan berdasarkan gejala suhu, tekanan udara, angin, dan curah hujan. Di samping itu, terdapat unsur cuaca lainnya yang biasa kita saksikan seperti penyinaran matahari, keadaan awan, halilintar, dan halo. Iklim adalah suatu keadaan umum kondisi cuaca meliputi daerah yang luas. Iklim merupakan kelanjutan dari hasil-hasil pengamatan dan pencatatan unsur cuaca selama 30 tahun. Suhu udara. Temperatur udara atau suhu udara adalah kondisi panas udara di suatu tempat. Termograf adalah alat pengukur temperatur yang bekerja atau merekam temperatur udara secara terus-menerus setiap hari. Termograf dilengkapi dengan sebuah pena dan silinder yang berputar otomatis. Berdasarkan skalanya, ada 4 jenis termometer, yaitu Celsius, Fahrenheit, Reaumur, dan Kelvin. Suhu udara suatu tempat dipengaruhi oleh beberapa faktor berikut. 1. Lamanya penyinaran matahari. 2. Ketinggian tempat. 3. Jarak tempat dari laut. 4. Sudut datang sinar matahari. 5. Keadaan awan dan menutupinya. 6. Keadaan di permukaan bumi. Kelembapan udara. Kelembapan udara adalah kandungan uap air dalam massa udara. Hal ini mempunyai pengaruh yang besar terhadap kondisi cuaca suatu wilayah. Kelembapan udara terbagi menjadi 3 sebagai berikut. 1. Kelembapan spesifik. Kelembapan spesifik yaitu perbandingan uap air yang terkandung dalam setiap unit massa udara. Contohnya, dalam 1 kg udara terkandung uap air sebanyak 25 gram. Berarti kelembapan spesifiknya adalah 25 gram atau kilogram. 2. Kelembapan absolut. Kelembapan absolut adalah perbandingan uap air dalam setiap volume udara atau densitas uap air dalam udara. Contohnya, dalam 1 m udara terdapat uap air sebanyak 15 gram, artinya kelembapan absolut adalah 15 gram. 3. Kelembapan relatif. Kelembapan relatif atau kelembapan nisbi mempunyai 2 pengertian sebagai berikut. Perbandingan jumlah uap air yang secara nyata dengan jumlah air maksimum yang mampu dikandung oleh setiap unit volume udara dalam suhu yang sama. Perbandingan tekanan uap air yang ada secara nyata dengan tekanan uap maksimum pada suhu yang sama. Angin. Angin adalah gerakan massa udara dari daerah yang bertekanan maksimum ke daerah yang bertekanan minimum. Kekuatan dan kecepatan angin dipengaruhi oleh gradien barometer, ketinggian tempat, relief daratan, dan jarak antar daerah. Berdasarkan kecepatan dan arah angin diukur dengan menggunakan alat anemometer, mangkok, dan hasil catatannya disebut anemogram. Berdasarkan gerakan dan sifatnya, angin dibedakan menjadi 3 sebagai berikut. Angin siklon. Angin siklon adalah angin yang berputar menuju pusat tekanan udara rendah atau sesuai dengan hukum Boyce-Bullard sambil bertiup ke arah pusat. Angin siklon membentuk gerakan spiral. Angin antisiklon. Angin antisiklon adalah angin yang berputar keluar dari pusat tekanan udara tinggi atau maksimum. Angin muson. Angin muson adalah angin yang bertiup setengah tahun berganti arah. Berdasarkan sifat dan asalnya, angin muson dibedakan menjadi angin muson barat dan angin muson timur. Angin forehand. Angin forehand adalah angin yang mempunyai sifat panas dan kering. Angin forehand adalah angin yang melintasi wilayah pegunungan dan bergerak menuruni lereng pegunungan tersebut. Suhu udara akan mengalami penurunan sebesar 0,640 Celcius setiap naik 100 meter.
Angin lembah. Angin lembah adalah angin yang bertiup dari lembah ke arah gunung. Angin ini bertiup pada siang hari. Angin gunung. Angin gunung adalah angin yang bertiup dari gunung ke arah lembah. Angin gunung terjadi pada malam hari. Awan. Awan adalah kumpulan partikel-partikel air yang berada di udara pada ketinggian tertentu. Partikel tersebut terjadi karena adanya kondisi penggambunan awan yang menempel di permukaan bumi disebut kabut. Pembagian jenis-jenis awan di udara sebagai berikut. Awan cirrus dinamakan dengan awan cirrus karena memiliki struktur yang halus seperti serat bulu burung. Bentuknya indah, melengkung di angkasa biru dengan pola horizontal di kedua titiknya. Awan cirrocumulus. Awan ini akan tampak indah menghiasi angkasa biru. Awan altostratus. Awan dengan jenis ini memiliki bentuk yang mulus, menyebar di angkasa dengan tebal serta berwarna putih kelabu. Biasanya bentuk awan seperti ini merupakan salah satu petanda hari akan turun hujan. Awan altocumulus. Tipe awan sedang dengan jenis ini memiliki bentuk yang bulat serupa bola yang tebal dengan ukuran kecil dan berjumlah banyak. Warna awan ini biasanya putih, pucat, bahkan sampai kelabu. Awan cirrocelatus. Awan dengan bentuk seperti lebih tampak seperti kelambu yang berbentuk seperti serabut dengan jalur-jalur yang tipis seperti cadar atau mirip dengan kerudung yang halus dan berwarna putih-putihan dan dapat menutup sebagian atas seluruh langit. Awan stratus. Awan model stratus yang memiliki kabut yang berada pada ketinggian sangat rendah, yakni sekitar 2 km saja. Awan ini berbentuk sama dengan cenderung datar dengan warna abu-abu. Awan ini dapat menyebabkan gerimis. Awan nimbus stratus. Awan nimbus stratus adalah awan yang berada pada ketinggian sangat rendah dan tidak menyebar tanpa bentuk atau rapat, dengan bentuknya yang berat, bulat, tidak beraturan di ujungnya. Awan cumulonimbus. Awan ini memiliki volume yang besar dengan letak yang rendah, namun memiliki puncak yang tinggi melebar seperti pegunungan. Awan jenis ini memiliki ketinggian sekitar 1000 kaki dengan puncak yang selebar 3500 kaki. Hujan. Curah hujan adalah jumlah air yang turun pada suatu daerah dalam waktu tertentu. Berdasarkan asal terjadinya, hujan dapat dibedakan menjadi 4 sebagai berikut. 1. Hujan front. Hujan front adalah hujan yang terjadi karena pertemuan dua jenis udara yang berbeda temperatur, yaitu udara panas atau lembab dengan udara dingin sehingga berkondensasi dan turun hujan. 2. Hujan konveksi. Hujan konveksi adalah hujan zenit, yaitu hujan yang terjadi karena arus konveksi yang menyebabkan uap air di khatulistiwa naik secara vertikal karena pemanasan air laut terus-menerus lalu mengalami kondensasi dan turun sebagai hujan. 3. Hujan orografis. Hujan orografis adalah hujan yang terjadi dari udara yang mengandung uap air dipengaruhi oleh angin gunung berkondensasi dan turun sebagai hujan. 4. Hujan buatan. Hujan buatan adalah hujan yang dibuat dengan cara menggunakan garam-garaman untuk merangsang awan hingga uap air di udara dengan ketinggian 3000 kaki lebih cepat berkondensasi menjadi air dan turun sebagai hujan. Iklim, letak dan kondisi fisik suatu daerah berbeda antara satu dengan lainnya.
1. Iklim matahari. Perhitungan iklim matahari didasarkan pada banyaknya panas yang diterima oleh permukaan bumi dari matahari. Berdasarkan kedudukan lintangnya, bumi dibagi menjadi 7 kawasan iklim sebagai berikut. 2. Iklim Köppen. Klasifikasi iklim yang banyak dipakai orang adalah sistem klasifikasi dari Köppen. Sistem Köppen ini didasarkan pada temperatur udara dan curah hujan. 3. Iklim Oldeman. Sistem kategori klasifikasi iklim Oldeman berdasarkan pada panjang pendeknya periode bulan basah dan kering secara berurutan dari rata-rata curah hujan masing-masing bulan selama periode pengamatan tertentu. 4. Iklim Schmidt-Ferguson. Khusus untuk keperluan dalam bidang pertanian dan perkebunan, Schmidt dan Ferguson membuat penggolongan iklim khusus daerah tropis. Berikut adalah ketentuan sistem klasifikasi iklim Schmidt-Ferguson sebagai berikut. 5. Iklim Junghoo. Franz Wilhelm Junghoo mengadakan penelitian di wilayah Sumatera Selatan dan juga di daratan tinggi Bandung untuk membandingkan iklim yang didasarkan pada ketinggian suatu tempat. Junghoo membagikan iklim berdasarkan ketinggian suatu tempat ke dalam 4 kelompok. 1. Zona iklim panas. Zona iklim panas merupakan iklim yang berada di tempat dengan ketinggian antara 0 hingga 600 meter di atas permukaan air laut. Di daerah dengan ketinggian ini, rata-rata suhu yang kita rasakan antara 22 derajat Celcius hingga 26,3 derajat Celcius. 2. Zona iklim sedang. Zona iklim sedang merupakan iklim yang berada di tempat memiliki ketinggian antara 600 meter hingga 1.500 meter di atas permukaan air laut. Di daerah ini suhu udara yang akan kita rasakan rata-rata antara 17,1 derajat Celcius hingga 22 derajat Celcius. 3. Zona iklim sejuk. Zona iklim sejuk ini merupakan iklim yang berada di tempat dengan ketinggian antara 1.500 meter hingga 2.500 meter di atas permukaan air laut. Di tempat ini, rata-rata suhu udara yang akan kita rasakan antara 11,1 derajat Celcius hingga 17,1 derajat Celcius. 4. Zona iklim dingin. Iklim dingin ini berada di tempat memiliki ketinggian dari lebih 2.500 meter di atas permukaan air laut. Di tempat ini rata-rata suhu udara yang akan kita rasakan sekitar 6,2 derajat Celcius hingga 11,1 derajat Celcius. Dampak perubahan iklim. Dampak yang ditimbulkan oleh pemanasan global sebagai berikut. Iklim menjadi tidak stabil. El Nino adalah anomali yang terjadi di Samudra Pasifik yang ditandai meningkatnya suhu permukaan laut. La Nina adalah anomalia yang terjadi di wilayah Samudra Pasifik yang ditandai dengan turunnya suhu permukaan laut di bawah suhu normalnya. Permukaan air laut meningkat, perubahan unsur cuaca dan iklim, terganggunya keseimbangan ekosistem.